Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah. Alhamdulillah. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya dan teman-teman saya akan sedikit menjelaskan hasil makalah kami yang berjudul Fundamentalisme Islam dan Fundamentalisme Kristen. Kemudian saya sendiri akan menjelaskan fundamentalisme Kristen, kemudian disambung oleh Anas Rudi fundamentalisme Islam, dan disambung oleh Anis Akilah karakteristik gerakan fundamentalisme agama. Baiklah, saya akan sedikit menjelaskan yang fundamentalisme Kristen, yaitu menurut James Barr, yaitu merupakan rujukan dalam bidang fundamentalisme yang mengatakan ini bermula dari fundamental, yang kemudian ini juga muncul dari Amerika Serikat, yaitu pada tahun 1910 sampai 1915. Kemudian dalam istilah ini digunakan untuk yaitu mengkategorikan teologi eksklusif, yaitu untuk kepercayaan mutlak terhadap waktu, yaitu ketuhanan Yesus Kristus, seperti mukjizat, yaitu Bunda Maria yang masih perawan tetapi dia bisa melahirkan. Itu adalah suatu mukjizat yang bagaimana? Yang sangat langka kita ketahui. Dia masih perawan tetapi bisa melahirkan. Kemudian seperti yang kemudian di sini juga ada kepercayaan lain yang masih diyakini oleh golongan fundamentalis Kristen sampai sekarang. Banyak itu. Kemudian namun ada juga yang mengatakan penamaan tersebut tidak cocok untuk kaum fundamentalisme sekarang. Tetapi karena ada pendapat-pendapat mereka terlalu sempit dan kurang jelas, karena banyak orang yang belum tahu tentang fundamentalisme ini, tetapi dia sudah pandai berkoar, sudah pandai berbicara, tetapi dia belum tahu tentang fundamentalisme ini. Kemudian untuk mempersingkat waktu, di sini juga menurut istilah ini digunakan untuk fundamentalisme ini adalah istilahnya digunakan untuk para penjaga Injil dan golongan Protestan dan juga golongan yang baru tumbuh pesat sebagai satu sekte dalam agama Kristen. Kemudian banyak juga yang beranggapan fundamentalisme ini adalah segolongan masyarakat yang desa, masyarakat yang kecil, yaitu masyarakat yang tinggal di pedesaan, sepertian sebagian besar yang berpenduduk beragama Kristen Protestan. Kemudian gerakan fundamentalisme ini juga menjadi gerakan militan agama yang menggunakan kekuatan politik, yaitu contohnya misalnya seperti sekarang kan ada pemilihan DPR, itu mungkin di situ sudah dimasukkan seperti adanya politik. Kemudian di sini juga adanya banyaknya pendapat mengatakan bahwa fundamentalisme adalah fenomena baru. Fenomena baru dikatakan sebagian pendapat. Namun sebagian sejarawan Protestan ini di Amerika berusaha untuk tidak mengakui bahwa fundamentalisme ini adalah suatu gerakan yang baru. Karena fundamentalisme ini di Amerika Serikat itu adalah hasilnya dari puluhan abad yang lalu. Tetapi kemudian di sini juga pada masa itu terdapat perdebatan tentang teori evolusi dan asal-usul manusia. Jadi kemudian di sini dari sejarahnya adalah ini dari pengamat sejarah ini, banyak pengamat agama dapat menemukan benang merah istilah fundamentalisme ini, yaitu mana tradisi agama Kristen dengan bermacam-macam alirannya. Meskipun sebagian kalangan suka menamakan diri dengan fundamentalisme seperti segelintir orang-orang yang belum tahu apa-apa. Jadi dalam fundamentalisme Kristen ini, selain itu juga ada kepercayaan terhadap kebenaran absolut dalam agama mereka, sehingga mengiring kepada fanatisme dan penindasan terhadap golongan lain. Jadi maksudnya penindasan dalam golongan lain ini adanya terhadap ajaran-ajaran lain. Mereka beranggapan bahwa ajaran orang lain itu salah, sehingga di sini juga terjadi kekacauan, karena di sini juga adanya ideologi atau kitab sebagai petunjuk yang menjawab segala problem. Di dalam fundamentalisme ini juga ada macam-macam kitab dia untuk menjawab sebuah permasalahan yang ada. Jadi di sini jadi seperti ini
adalah malah menghilangkan keistimewaan agama karena sudah menganggap agama telah finish meski sebenarnya masih terbuka. Maksudnya di sini telah finish dalam ajaran dalam fundamentalisme ini dikatakan ada istilahnya finish, yaitu sebuah ajaran itu adalah selesai. Bahwasanya yang kita ketahui dalam sebuah agama itu tidak ada yang namanya finish atau tidak ada yang namanya selesai sebelum kita masih mempunyai nyawa. Mungkin dari saya ini yang bisa saya sampaikan. Mungkin dari kawan saya sendiri akan ada. Untuk itu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya sedikit akan menjelaskan tentang fundamentalisme Islam. Pertama dan mula-mulanya sebenarnya fundamentalisme ini berasal dari kalangan orang Kristen di Amerika Serikat. Jadi selanjutnya sedikit tentang pengertian tentang fundamentalisme menurut Mahmud Amin Al-Alim. Jadi fundamentalisme ini berasal dari bahasa fundament yang berarti dasar. Sedangkan menurut istilah adalah fundamentalisme ini sebuah aliran pemahaman agama yang hanya mengenai agama berdasarkan teks-teksnya saja, atau memahami agama berdasarkan rigid, kaku, dan berdasarkan literalitas. Baik, selanjutnya kita lanjut ke fundamentalisme Islam. Sebenarnya di dalam Islam ada beberapa golongan yang bisa dikatakan memiliki pemikiran fundamentalisme. Jadi kami mengambil contoh di sini hanya beberapa saja. Yang pertama, kaum Khawarij. Jadi golongan Khawarij ini sama-sama kita tahu bahwa mereka menolak arbitrase atau kemenangan Muawiyah terhadap Ali bin Abi Thalib. Jadi mereka golongan Khawarij ini mengkafirkan semua orang-orang yang tidak ada di pihak mereka, atau mereka menganggap orang-orang yang golongan arbitrase itu semua kafir, yang tidak ada di pihak mereka itu semua kafir. Jadi selanjutnya golongan yang kami ambil di sini adalah Al-Ikhwan Al-Muslimin, yaitu sebuah organisasi yang didirikan oleh Hasan Al-Banna di Kairo, Mesir pada tahun 1928. Jadi organisasi Al-Ikhwan Al-Muslimin ini mereka memiliki akidah yang sangat membenarkan Al-Quran, bahwa Al-Quran ada segala-galanya, bahwa hukum dan larangan itu yang benar hanya datang dari Allah saja. Mereka tidak menerima yang lain. Bahkan mereka menolak hukum-hukum atau aturan yang dilakukan oleh yang diterapkan oleh pemerintah. Bahkan bukan hanya tidak menerima, bahkan mereka juga melawan atau menentang hukum tersebut karena mereka menilai hanya hukum yang dari Allah saja yang benar. Jadi selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit tentang ciri khas kaum fundamentalisme menurut Konto Wijoyo. Yang pertama adalah kaum fundamentalisme ini memiliki ciri yang pertama, mereka ingin mengembalikan kehidupan seperti pada masa Rasul dulu, yaitu mereka menginginkan kehidupan seperti masa Rasul dalam berpakaian seperti ingin memakai jubah dan memakai cadar. Yang kedua adalah mereka memakai cadar. Yang kedua adalah mereka menginginkan juga memakai alat-alat yang ada pada zaman dulu. Mereka cenderung menggunakan bahan-bahan alamiah seperti siwak, menggunakan wangi-wangian yang tanpa alkohol dan semua yang ada di masa Rasul dulu. Selanjutnya ciri yang ketiga itu kaum fundamentalisme ini memiliki peran yang sangat besar terhadap politik dalam wilayah-wilayah politik. Maka sangat tidak heran bahwa kaum fundamentalisme ini sangat sering dicap sebagai teroris di negara-negara barat atau negara Amerika. Jadi itulah beberapa ciri khas yang disebutkan oleh Konto Wijoyo. Jadi tampaknya menurut yang kita dengar bahwa ciri-ciri khas yang disebut Konto Wijoyo ini adalah hanya ciri luarnya saja, ciri khas luar, bukan ciri khas fundamentalisme tentang doktrin atau ajaran agama mereka, tapi ini hanya ciri khas luar mereka saja. Baik, hanya mungkin sekian dari saya. Apabila ada kesalahan kata atau kekurangan, saya minta maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Okey, saya akan meneruskan pembahasan seterusnya, iaitu mengenai karakteristik fundamentalisme agama. Karakteristik yang pertama adalah mereka ni cenderung untuk melakukan interpretasi liberal terhadap teks-teks suci agama. Mereka menolak pemahaman kontekstual
atas teks agama kerana dalam pemahaman kalangan ini, pemahaman kontekstual hanya akan menodai kesucian agama yang mereka anut. So diorang ni ada pahaman, ada pegangan agama masing-masing. Jadi mereka berfaham bahawasanya tidak ada yang paling benar selain daripada agama diorang. Okey, yang kedua adalah menolak pluralisme dan relativisme. Bagi mereka, pluralisme merupakan distorsi pemahaman terhadap agama. Yang ketiga adalah memonopoli kebenaran atas tafsir agama. Yang ni biasa kita jumpa. Yang ketiga tu kan, di sini kalangan fundamentalisme ni umumnya menganggap diri mereka sebagai pegangan otoritas penafsiran agama yang paling benar. Sehingga mereka biasanya suka memilih sikap mengkafirkan. Kau tak betul, kau kafir. Claim orang ni sesat, kelompok lain tak betul, dia je yang betul. Sehingga orang cakap tak boleh nak terima apa orang kata lah, terus nak sifat mengkafirkan orang. Ni kan selalu kita jumpa, ramai kita jumpa orang-orang yang macam ni kan. Ni antara salah satu ciri orang fundamental. Okey, yang keempat, gerakan fundamentalisme ini juga mempunyai kolerasi dengan fanatisme, eksklusivisme, intoleran, radikalisme dan militarisme. Dan ada juga kalangan fundamentalisme ni suka mengambil bentuk perlawanan pada semua bentuk ancaman yang dipandang membahayakan eksistensi agama yang mereka anut. So, diorang ni boleh jadi fundamentalisme ni bersikap terorisme. Sebab apa? Bila diorang rasa macam agama diorang terancam, bukan agama diorang terancam, betul lah, dia macam bila diorang rasa ancaman tu ada, diorang akan balas balik dengan kekerasan. Ni yang paling bahaya dan bukan budaya yang sihat lah. Okey, baiklah. J.V. Haynes mengungkapkan karakter lain yang sama-sama dimiliki oleh kalangan fundamentalis dari agama mana pun. Yang pertama, dia cakap, semua ada 9 tapi saya sebut sikit je. Yang pertama, dia cakap hasrat untuk kembali kepada tradisi agama yang mendasar dan sikap melucuti segala penambahan pada tradisi agama tertentu. Jadi diorang akan berbalik kepada tradisi. Sikap yang pertama. Yang kedua, karakter yang pertama. Yang kedua, penolakan agresif terhadap modernitas barat yang sekular. Yang ketiga, identitas grup minoritas yang beroposisi, eksklusif dan berwatak militan. Ini antara ciri-ciri dia. Dan dikatakan juga mengkampanyekan capaian target yang harus sesuai dengan prinsip ajaran agama untuk mengubah hukum, moralitas dan norma sosial. So ni sebahagian apa yang dicakap oleh J.V. Haynes. Dia bagi tahu karakter fundamental. Okey, baiklah, saya dah menerangkan serba sedikit mengenai karakteristik fundamentalisme agama. Kesimpulan dia saya nak cakap kan, saya ada baca orang tulis fundamentalisme ni kadang sampai orang anggap dia orang ni tidak rasional, tidak moderate dan cenderung untuk melakukan, sehingga kan dia orang ni cenderung untuk melakukan kekerasan atas apa dia orang terasa terancam. Sebenarnya fundamentalisme ni taklah jahat kalau mereka tidak bertindak negatif, yang mana sejauh gerakan tu bersifat rasional dan spiritual lah. Maksudnya ya, semua orang bebas menganut agama apapun, semua orang bebas untuk menegakkan agama diorang, semua orang bebas untuk mengagungkan agama mereka, namun bukan atas dasar tidak boleh menerima pembaharuan selagi mana tidak bercanggah dengan agama masing-masing. Di sinilah yang perlu kita faham, kita kena bersikap terbuka dan memahami dulu sebelum mengklaim ataupun mengatakan orang lain salah, orang ni salah, aku je yang betul, orang lain salah. No. Fundamentalisme kena berfaham secara rasional. Sebab golongan ni sepatutnya lah diorang lebih faham agama masing-masing. Jadi diorang sepatutnya lebih berfikiran terbuka, bukannya dengan cara bila orang datangkan satu benda yang baru bukan terus menolak, tapi bil hikmah orang kata, telusuri secara halus, bukan terus mengklaim orang. Okey, itu sahaja daripada kami bertiga. Maaf salah dan silap, minta maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching.